Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa semuanya, mohon izin saya untuk video kali ini ingin menyampaikan tentang ibrah Piagam Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, di dalam kota Madinah, ya di tengah masyarakatnya itu terdapat berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan suku, golongan, keyakinan, dan berbagai perbedaan lain yang menjadi potensi sumber perpecahan ataupun pertentangan di antara sesama warga masyarakatnya. Seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun ya, konflik antar suku ya, di mana di Madinah ada dua suku yang kuat, sama-sama besarnya, yang terlibat pertentangan turun-temurun ya dalam waktu yang panjang, yaitu suku Aus dan suku Khazraj ya. Ini sebagai contoh saja dari potensi pertentangan yang bisa terjadi akibat banyaknya perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat. Nah, menghadapi situasi semacam ini, Nabi Muhammad yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mengambil sebuah langkah yang sangat-sangat cerdas, sangat strategis, yaitu dengan merumuskan sebuah aturan-aturan yang tersusun dalam sebuah piagam menjadi undang-undang yang harus ditaati bersama. Ditaati bersama oleh setiap unsur yang ada di dalam masyarakat Madinah waktu itu. Ya. Salah satu poin yang terdapat di dalam Piagam Madinah itu adalah Nabi Muhammad mengayomi semua masyarakat yang ada di sana tanpa melihat berbagai macam perbedaan yang ada, bahkan termasuk perbedaan dalam masalah iman. Ya, karena di dalam masyarakat Madinah waktu itu ada yang non muslim juga, ada yang tidak, katakanlah seiman ya, tidak menjadi seiman dengan umat Islam yang ada di kota Madinah waktu itu. Tapi melalui Piagam Madinah itu, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa ketika sebuah masyarakat sudah menyatu dalam sebuah negara ya, sebuah negara yang dalam hal ini negara yang ditegakkan, didirikan
oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad waktu itu semuanya tanpa terkecuali harus diperlakukan dengan sama-sama mendapatkan keadilan, sama-sama mendapatkan pengayoman, sama-sama harus menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara tanpa terkecuali. Itulah salah satu poin penting dari Piagam Madinah yang menjadi inspirasi kita pada kehidupan kita zaman sekarang ini. Ya. Kita sebagai umat Islam, ya katakanlah yang hidup di negara Indonesia ini, yang juga mempunyai berbagai macam perbedaan di tengah masyarakatnya, ini harus memegang inspirasi, ya. Memegang sebuah hikmah, sebagaimana sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW lewat Piagam Madinah itu. Ya, kita harus mencontoh, karena Nabi Muhammad SAW telah membuktikan dengan langkah beliau menyatukan umat melalui Piagam Madinah itu. Ini menjadi sebuah unsur yang paling menentukan untuk terwujudnya sebuah pemerintahan dan negara yang kokoh, yang kuat, yang mampu mencapai kejayaan, yang mampu mensejahterakan umatnya ataupun masyarakatnya. Sehingga sekali lagi bahwa ibrah dari Piagam Madinah ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, kaum muslim di negeri Indonesia yang juga majemuk ini, yang terdiri dari berbagai macam perbedaan itu. Marilah kita mencontohkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad tentang bagaimana kita menjaga persatuan di tengah perbedaan itu. Kita tidak boleh memandang perbedaan-perbedaan itu sebagai alasan katakanlah menjadi adanya satu pihak lebih merasa kuat, lebih merasa dominan, lebih mempunyai hak-hak tertentu yang harus diistimewakan dan sebagainya, yang itu justru akan bisa meruntuhkan nilai-nilai persatuan yang sangat dibutuhkan untuk tegak dan kokohnya negeri ini. Sekali lagi, mari kita di tengah bangsa yang begitu banyak ragam perbedaan ini, kita mengambil ibrah dari Piagam Madinah, yaitu dengan menjaga, menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban, menjunjung tinggi kesadaran untuk saling menghormati, saling memahami, saling melindungi, ya, dan seterusnya, yang semua itu muaranya adalah demi terciptanya sebuah persatuan yang kokoh, yang akan menjadi dasar bagi tegaknya negara dan pemerintahan Indonesia, yang insya Allah dengan begitu akan mampu mewujudkan negara yang jaya, yang bisa mensejahterakan masyarakatnya dengan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhiratnya, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.